Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Sherin Auliani, Saya Nida Nur Azmi, saya Tia Delia. Di sini kami dari program studi manajemen dari Digitek University. Dalam rangka pemenuhan tugas evaluasi akhir semester atau EAS pada mata kuliah Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Kelompok kami akan menyajikan analisis mendalam mengenai salah satu pilar krusial dalam bisnis. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Kita dari kelompoknya mau saya buat tugas akhir. Sebelumnya nama bapaknya? Bapak udah ngadain uang hasil dari warna ini karena bakal pakai ke
selamat pagi kepada dosen pengampu kami, Bapak Diki Mariana dan rekan-rekan kelas C225 sekalian. Masuk ke agenda krusial dalam pemaparan kelompok kami, yaitu pembahasan landasan teori serta konseptual mengenai Good Corporate Governance atau GCG yang dikhususkan pada sektor finance atau tata kelola keuangan. Sebagai mahasiswa program studi manajemen di Digitek University, kita sering kali melihat fenomena di mana sebuah bisnis kuliner memiliki antrean pelanggan yang sangat panjang, produknya viral, dan ulasannya sangat bagus di media sosial. Namun, tidak sedikit dari bisnis tersebut yang tiba-tiba harus gulung tikar atau mengalami kebangkrutan dalam waktu singkat. Pertanyaannya, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Jawabannya seringkali bermuara pada satu masalah utama, yaitu buruknya sistem tata kelola keuangan internal atau terjadinya financial mismanagement. Disinilah pentingnya kita mempelajari dan mengimplementasikan prinsip GCG. GCG bukan hanya sebuah teori yang berlaku untuk perusahaan korporasi besar atau PT yang sudah go public saja. GCG juga pada dasarnya adalah sebuah sistem pertahanan dan kompas operasional yang wajib adopsi oleh semua skala bisnis, termasuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM, agar bisnis tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan atau sustainable. Untuk membedah kesehatan keuangan pada objek observasi kami, kelompok kami menggunakan pisau analisis berupa 5 pilar utama GCG yang biasa kita sebut dengan prinsip tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Nah, prinsip yang pertama adalah transparansi atau transparansi. Di dalam manajemen keuangan, transparansi bukan sekadar masalah mencatat angka, melainkan keterbukaan akses data finansial yang jujur, akurat, dan dapat diverifikasi. Setiap rupiah pengeluaran sekecil apapun, baik untuk membeli bumbu dapur, biaya gas, hingga biaya tak terduga, wajib dicatat secara real. Transparansi memastikan bahwa tidak ada asimetri informasi atau pengeluaran gelap yang tersembunyi dan lambat laun bisa menggerogoti modal utama usaha. Prinsip yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Ini berbicara mengenai kejelasan fungsi struktur dan siapa yang memegang tanggung jawab atas otoritas keuangan. Di dalam bisnis kuliner harian, arus kas bekerja sangat cepat dari pagi hingga malam. Akuntabilitas menuntut adanya pemisahan peran yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab memegang uang laci di kasir, siapa yang memegang kendali atas dana kas kecil atau petty cash untuk belanja mendadak, dan siapa yang berwenang untuk melakukan rekonsiliasi atau percocokan saldo kas di akhir hari kerja. Jika fungsi ini tumpang antit atau dipegang oleh satu orang tanpa pengawasan, maka potensi terjadinya kecurangan internal atau fraud akan meningkat drastis. Selanjutnya, materi pilar GCG berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai 3 pilar GCG berikutnya dalam konteks tata kelola keuangan. Pilar yang ketiga ada responsibility atau responsibilitas. Tata kelola keuangan yang bertanggung jawab berarti perusahaan atau warung tidak egois dan hanya memikirkan keuntungan semata. Mereka harus memastikan bahwa kewajiban finansialnya kepada pihak eksternal diselesaikan secara tepat waktu, penuh komitmen, dan patuh hukum. Contoh nyatanya di lapangan adalah bagaimana kedisiplinan bisnis tersebut dalam membayar tagihan para supplier, bahan baku di pasar, kedisiplinan membayar iuran kebersihan atau keamanan lingkungan, pemenuhan kewajiban pajak jika sudah masuk skalanya, serta pemenuhan hak-hak normatif karyawan seperti upah yang layak, uang lembur, dan alokasi dana THR. Pilar keempat ada independensi. Ini adalah batu sandungan terbesar sekaligus tantangan paling berat bagi sebagian besar pengusaha mikro dan bisnis kuliner di Indonesia. Independensi finansial menuntut adanya pembatasan dan pemisahan yang sangat tegas serta mutlak antara uang operasional bisnis dengan uang dompet pribadi milik sang owner atau pemilik usaha. Banyak UMKM hancur karena uang hasil penjualan harian langsung diambil begitu saja untuk keperluan konsumsi rumah tangga pribadi tanpa adanya pencatatan.
Prinsip independensi menegaskan bahwa bisnis adalah entitas hukum yang terpisah di mana pemilik pun harus digaji secara profesional secara bulanan dari anggaran yang sudah ditetapkan, bukan mengambil langsung dari laci kasir secara bebas. Pilar kelima ada prinsip tarif adalah fairness atau keadilan. Prinsip ini menjamin bahwa seluruh pemangku kepentingan, terutama para pekerja di bagian operasional dan keuangan, mendapatkan perlakuan dan hak yang adil serta transparan dari hasil perputaran dana perusahaan. Misalnya ada kejelasan dalam formula perhitungan bonus atau insentif jika target omset penjualan harian berhasil tercapai, atau sistem bagi hasil yang adil yang didasarkan pada beban kerja masing-masing staf secara objektif dan tidak memberatkan satu pihak saja. Untuk poin materi selanjutnya mengenai inovasi dan kolaborasi akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah kita memahami secara detail kelima pilar tarif tersebut, poin yang tidak kalah penting yang menjadi perhatian khusus dan poin penilaian utama dari dosen pengampu kami, Bapak Diki Mariono, adalah bagaimana variabel inovasi dan kolaborasi bertindak sebagai mesin bergerak tata kelola keuangan modern. Di era digital saat ini, inovasi finansial bukan lagi sebuah pilihan pelengkap, melainkan sebuah keharusan taktis untuk bertahan. Adopsi teknologi pembayaran non-tunai seperti QRIS, transfer bank, hingga menggunakan aplikasi kasir digital berbasis cloud atau post point of sales terbukti menjadi lompatan besar bagi GCG keuangan. Inovasi ini memangkas risiko human error dalam menghitung uang kembalian, menghilangkan potensi kehilangan fisik uang tunai di lapangan, dan yang paling hebat adalah menciptakan sistem pencatatan laporan laba rugi otomatis yang bisa dipantau oleh pemilik dari mana saja secara real time. Dengan inovasi digital, seluruh arus transaksi kas menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel. Terakhir adalah akses kolaborasi finansial. Tata kelola keuangan yang baik tidak dapat berdiri sendiri di ruang hampa yang terisolasi. Harus ada kolaborasi internal yang kuat antar bagian keuangan dengan tim dapur atau tim produksi untuk merumuskan harga pokok penjualan atau HPP yang aman dari fluktuasi harga pasar tanpa harus mengorbankan kualitas produk. Selain itu, kolaborasi eksternal dengan pihak ketiga seperti sistem pembayaran tempo struktur bersama supplier sayur dan daging untuk menjaga stabilitas cash flow, serta kolaborasi ekosistem pencairan dana bersama platform ojek online menjadi kunci utama dalam menjaga perputaran arus kas agar tetap liquid, sehat, dan minim risiko finansial. Bagaimana realisasi nyata dari kombinasi teori GCG, inovasi, serta kolaborasi finansial ini pada objek yang kami teliti? Mari langsung saja kita simak pembuktiannya melalui data-data observasi yang telah kelompok kami himpun di lapangan pada segmen berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurkolis, pemilik Warteg 2 Putri, diketahui bahwa beliau merupakan perantau dari Tegal dan telah menjalankan usahanya sejak tahun 2016. Dalam menjalankan usaha, beliau sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan metode pembayaran menggunakan QRIS selain pembayaran tunai untuk memudahkan pelanggan, terutama mahasiswa dan anak kos. Untuk pencatatan keuangan, Bapak Nurkolis masih menggunakan pencatatan secara sederhana, yaitu mencatat biaya bahan baku dan memperkirakan keuntungan tanpa membuat laporan keuangan yang rinci seperti laporan laba rugi. Keuangan usaha juga belum dipisahkan dari keuangan pribadi, sehingga keuntungan warteg sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam menentukan harga jual, beliau tidak menempatkan presentence keuntungan tertentu. Harga disesuaikan dengan harga pasar agar tetap mampu bersaing dengan warteg lain. Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan, beliau tetap membeli bahan baku seperti biasa. Jika harga dari pemasok naik, maka harga jual kepada pelanggan akan disesuaikan dan pelanggan diberi penjelasan mengenai alasan kenaikan tersebut. Secara keseluruhan, Warteg 2 Putri dikelola dengan cara yang sederhana dan lebih berfokus pada keberlangsungan usaha serta memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari meskipun masih terdapat beberapa aspek pengelolaan keuangan yang dapat ditingkatkan agar usaha menjadi lebih teratur dan berkembang. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Warteg Dua Putri. Pertama, sebaiknya pemilik mulai membuat catatan keuangan yang lebih lengkap dan teratur seperti mencatat pemasukan, pengeluaran, serta menghitung laba dan rugi setiap bulan. Dengan demikian, kondisi keuangan usaha dapat diketahui dengan lebih jelas. Kedua, sebaiknya keuangan usaha dipisahkan dari keuangan pribadi agar keuntungan yang diperoleh tidak selalu habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat membantu pemilik mengelola modal dan mengembangkan usaha di masa datang. 3. Penggunaan pembayar digital melalui kris yang sudah diterapkan dapat terus dipertahankan dan dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang dimudahkan pelanggan. Selain itu, pemilik juga dapat dimanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Warteg Dua Putri dapat memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik, jangka berlangsungan usaha, dan meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sekian video presentasi EAS dari kelompok kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Diki Mariono atas ilmu dan bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga video analisis ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.